cita-cita yang udah ku kejar dari dulu. Udah sampai ke Jakarta aku ini. Ya. Ongkos aja hutang bang. Dari Jakarta, siapa tahu di sana rezekimu. Ya. Itulah ke-6 kalinya saya ikut seleksi magang ke Jepang. Langsung wawancara pak, udah pernah sampai di fisik. Nggak lama bisa hari itu juga air mata nangis di situ. Same town, 'cause we've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known, stepping on the foot. Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Made. Di video kali ini saya ingin ngobrol-ngobrol bareng sama teman saya yang sangat fenomenal. Wis. Dia ini katanya atau emang bener realita, kita tanya saja nanti langsung kan. 6 kali gagal mengikuti tes seleksi magang ke Jepang. Siapa dia? Kita perkenalkan, Joshua Siregar. Gimana Mas Joshua? Ya, Genki? genki desu yo. Genki desu ne. Teman saya satu ini punya kisah yang menarik untuk disampaikan sama teman-teman semua ini. Kisah itu ya itu tadi yang sudah saya omongkan di awal tadi, karena dia pernah mengikuti tes seleksi magang ke Jepang tuh gagal sampai 6 kali. Pasti itu sangat berat perjuangannya. Gini, Bro Joshua. Ya. Aku mau nanya nih. 6 kali gagal tes magang sampai gadekan rumah kalau nggak salah. Iya, Dengar aku ya, gadekan. benar kan? Benar. Tuh guys, 6 kali loh sampai gadekan rumah. Udah gagal, rela gadekan rumah. Apa sih yang ada di otaknya? Ya kan? Gimana tuh ceritanya tuh? Ya namanya cita-cita kan bang. Tunggu dulu, sebelum itu awal mula ingin ke Jepang. Oh, awal mulai. Berarti itu memang dari cita-cita. memang niat gitu lah, Niat. cita-cita. Oke. Cita-cita pengen ke Jepang. Gimana itu ceritanya? Jadi ceritanya dari tamat sekolah SMA memang pengen magang ke Jepang, pengen jadi kensuke lah gitu ceritanya kan. Yap. Makanya saya mulai ikut seleksi itu dari mulai tamat SMA udah langsung ikut seleksi om. Itu tahun berapa itu? Saya tamat 2009, saya ikut 2010 tes IM Jepang. Itulah awal Di mulanya. mana itu? Di Medan. Medan. 2009 ya. Oke. 2009 tamat sekolah. Tamat sekolah. Awal aku ikut seleksi 2010 pertengahan. Oke, 2000 kita anggap aja 2010. 2010. Pertama Pertama kali. Ya. Terus itu seleksi di ini ya, programnya di IM Jepang. Di seleksi pertama itu di mana gagalnya? Seleksi pertama kali itu aku gagal di Kesmaptaan bang. Loh, kan udah tinggi kan? Tinggi oke. Semua oke. Cuman masalahnya waktu itu di badanku banyak jerawat. Banyak jerawat. Biasanya ya teman-teman, yang ada jerawatnya itu muka rata-rata, tapi itu badan. Di badan. Badan gila. Keturunan juga sih bang. Keturunan. Itu bukan ini ya. Bukan sakit apa? Kalau di tempat saya itu namanya cacar air. Oh, ya. bukan ya. bukan. Asli dia original. Berarti karena Jerawat. jerawat di mana? Berarti masuknya gagal Di estetika. Smapta gitu ya. Kesmaptaan. Ya. Estetika penampilan bang. Setelah itu Sesudah itu 2010 pertengahan pertama kali seleksi toh yap. gagal. Sesudah itu 2010 akhir saya ikut kedua kalinya seleksi IM Jepang, gagal lagi. 2010 akhir. 2010 Berarti akhir. masih dalam tahun tersebut. Masih ikut dalam tahun tersebut seleksi magang lagi. Gagal lagi. Gagal lagi di Kesmaptaan lagi. Di Kesempatan masih Ya. ini apa? Masih banyak jerawat. Masih gara-gara itu juga. Loh. Itu waktu gagal tuh diberitahu nggak kenapa gagal tuh? Dikasih tahu. Dikasih tahu. Estetika penampilan. Kenapa nggak diobati? Nah, namanya jerawat diobati tetap aja begitu-gitu bang. Ya, setidaknya kan berkurang gitu kan. Berkurang sih berkurang. Bekasnya doang bang. Bekasnya berarti udah sembuh itu ya? Sembuh, udah sembuh. Cuman bekasnya doang yang jadi perkara. Berarti keindahan tubuh Keindahan itu penting. tubuh penting. Nah, itulah kedua kalinya. Oke, itu baru yang kedua kalinya. Terus kemudian ya aku berangkat ke Batam begitu bang. Perlu ku ceritakan ini? Singkat Karena aja. depresi toh.
depresi karena gagal. Karena gagal tuh. 2 kali seleksi gagal ya. Saya 2011 berangkat ke Batam dulu, Ya. merantau, Ya. kerja di sana 6 bulan. Hmm. Terus 2011 akhir saya pulang, habis kontrak saya langsung pulang ke Medan, Bang. Karena kepikiran pengen tes lagi gitu. Berapa? Tahun berapa itu? 2011 akhir. Udah berusaha berarti 2010 Kan akhir 2010 akhir gagal kan? gagal. Habis itu ke Ke Batam Batam 2011, mulai kerja itu bulan 3 sampai bulan 9. hampir 1 tahun. 6 bulan lah, 6 bulan. 6 bulan. Kontrak Hmm. 6 bulan. Pulang ke Medan untuk ikut tes seleksi magang ke Jepang lagi. Main cita-cita tuh Ya, masih dikejar masih ya. pengen, Kayaknya kalau mengejar sesuatu itu kayak harus. mengejar cewek udah cinta mati Nah, gitu ya. makanya aku tulus-tulus dalam hal mencintai, Bang. Cuman bedanya kalau cewek kan kalau selama dia masih sendiri masih bisa dikejar. Kalau udah punya pasangan jangan dikejar. Biarlah dia relakan cari yang lain. Oke? Sama juga dengan tes ke Jepang, Bang. Oh, Sel- tidak. Selama kita masih ada kesempatan, apa salahnya kita kejarkan gitu. Oh, Iya. bijak sekali. Karena waktu itu umurku masih 20 sih. masih 20 ya? 2010, 2011, 20 lah. 2011 20. 20 tahun 2011. Akhir lah aku ketiga kalinya. Waktu itu mau tahu ini ceritanya. Lanjutkan. Waktu itu kesempatan dilewatkan karena waktu itu ada apa sih istilahnya, dispensasi atau karena udah tahu aku 2 kali gagal kan, dikasih keringanan, gagal lah diluluskan kesemaptaan. Hari kedua matematika lulus juga. Hari ketiga itu tes fisik Fisik lari, push up, lari dan push sit up, up. lulus juga. Hari keempat tes bahasa, oke. Emang ada tes bahasa Ada waktu tes itu? bahasa waktu itu. Ending aja kan. Terus sampai di wawancara. Wawancara Saya gagal di ketiga kalinya di wawancara. tahun 2011. 2011 akhir. Gagalnya di wawancara atau pengumuman agak galau sih. Itu gara-gara sertifikatku. Saya kan tamatan SMA. Ya, Jadi kalau tamatan SMA itu kan harus ada sertifikat teknik, Bang. ya. Ya kan? Nah, ketahuan sertifikat teknikku ini gak diakuin lah gitu. Kenapa bisa gitu? Karena kebanyakan yang pakai sertifikat itu beli. Jujur aja waktu itu banyak yang beli sertifikat itu. Punyamu beli apa sih? Beli. Hmm. Jadi sesudah itu akhirnya saya putuskan 2012 saya betul-betul les kursus teknik tahun 2012. Nah, karena saya masih pengen itu Yap. untuk tes selanjutnya, rupanya 2012 Medan di blacklist, Bang. Jadi Waduh. 2012 nggak ada seleksi di Medan. Padahal saya udah les itu, udah benar-benar les tes les otomotif. Mm-mm. Rupanya nggak ada seleksi 2012. Nggak ada seleksi? Nggak ada, Tapi tadi udah 3 kali dulu ya? udah 3 kali. Waduh. 2012 nggak ada, tapi sertifikat udah ada, Iya. sertifikat teknik. Terus gimana tuh ceritanya? Nah, 2013 awal aku mulai langsung untuk keempat kalinya aku ikut seleksi magang ke Jepang, Di mana itu? masih di Medan. Katanya di blacklist gimana sih? 2013 Hanya satu tahun doang. 1 tahun. Medan ditutup, nggak tahu ada perkara apa itu, pokoknya nggak ada seleksi lah 1 tahun itu. Iya. 2013 awal udah mulai buka lagi pendaftaran, ikut lagi keempat kalinya lah itu, Iya. gagal lagi Di kesempatan. Loh kok bisa gitu? Nggak tahu Kenapa? Masih cacar airnya itu tadi? kalau jerawat memang jerawat dia abadi, Bang, kayak cintaku selalu abadi. Enggak, jerawat kan bisa diobati kan? Kalau menurut dokter sih dia bisa Kambuh-kambuhan gitu ya? karena keturunan juga kan, Hmm. dia bekasnya aja nya, Bang, bekas doang. Tapi yang namanya bekas karena banyak dia, jadi menurut orang itu penampilan kurang bagus gitu kan, estetika lah. Masa kalau kita logika ya bro ya, itu kan badan kan, emang kita kerja nggak pakai baju, Cuman kan pas tesnya kita buka baju semua, Bang. itu hanya tes kan? Enggak, Tes. kalau kita logikakan untuk di Jepang gitu loh. Kalau untuk keindahan body kayaknya nggak maksen deh, nggak masuk akal deh. Kalau menurut aku ya, kalau itu mungkin untuk menghindari terjadinya penularan kalau diduga seperti penyakit apa. Tapi kan penyakit ada kulit. medical check up, Bang. Nah, ini belum seberapa jerawatnya. Nanti Iya. yang ke-6 kalinya yang lebih fatal cerita. Bentar, ini yang keberapa kali? Keempat. 4 kali. Keempat. Tahun
2013 awal. 2013 awal. 2013 awal. Udah tuh semaptaan ya. lagi. 2 kali, 1 ke semaptaan, kedua semaptaan, ketiga di apa tadi wawancara, yang ketiga kali gagal, yang keempat kali 2013 itu gagal lagi di kesemaptaan. Ya. 2013 awal ya. Ya. Nah, 2013 bulan 3 aku mulai merantau lagi ke Batam lagi. Kerja lagi lah. Kerja lagi. Balik lah itu ya. Balik lagi 1 tahun lah di sana, Di tempat yang sama. di tempat yang sama. Ngapain? Tapi Kerja dengan apa itu, Bang? jabatan yang lebih beda dikit lah. Oh. Dari operator jadi IPQC namanya. Itu Quality kerja di quality mana? control di Batam. Enggak, Di maksudnya bagian kabel, Oh. Pembuatan kabel gitu. pembuatan kabel-kabel setrika apa segala macam, Hmm. potongan kabel. Tapi jangan sampai dibawa pulang untuk tes Jepang lagi ya. Takutnya tes ke Jepang selanjutnya gagal itu buat gantung diri. Oh jangan. Bang. Kita nggak boleh depresi. Selagi ada kesempatan, jangan pernah menyerah. Gas terus. Gas terus. Karena waktu itu umur kan masih 21 kan, 2013 22 ya. Itu kalau masuk IM tuh Maksimal 20, waktu itu masih maksimal 26. 26 ya. 26. Jadi masih ada kesempatan toh. Ngapain ini kan? Masih semangat. Masih semangat lah. Nah, 1 tahun di sana, otak ini masih pengen ke Jepang. 2014 aku pulang lagi. 2014 akhir. 2014 bulan 10 aku pulang dari Batam. 2014 akhir aku ikut kelima kalinya. Kelima kalinya. Nah, di sini paling seru bang. Wih, apa itu? Kan ada 400 peserta itu. Ya. Aduh. Cuman aku pulang dari Batam udah agak gemuk bang. Di sana nggak pernah latihan fisik toh. Iya. Jadi pas hari pertama itu kan apa pembinaan dari ini ya, dari orang-orang IM Jepang, pengarahan. Pengarahan. Jadi kan waktu itu kan ditanya itu, siapa yang udah pernah gagal, siapa yang udah pernah gagal 1 kali. Iya. Banyak tuh yang 7 tangan dari Iya. 400 peserta toh. Terus siapa yang udah pernah 2 kali gagal, 7 tangan lagi beberapa orang. Iya. Siapa yang 3 kali, 4 kali. Pas ditanya siapa yang udah pernah 5 kali gagal. Sebentar. Sebelum 5 kali itu kan ditanya 3, 4 kali sampai 5 kali. Yang 3 kali nggak ada? Ada. Mana? Ada juga yang 3 kali, ada yang 4 kali. Iya. Cuman beberapa orang kan. Iya. Pas ditanya siapa yang udah 5 kali gagal, aku angkat tangan. Itu masih 4 kali. 4 kali. 4 Iya, kali. 4 kali. Masih 4 kali gagal. Itu semua orang ngeliatin. Satu orang aja. 1 orang aja aku waktu itu. Itulah Keseruan. kemaluan sih. Enggak, itu bukan suatu hal yang buruk itu. Kalau aku sih menurutku itu suatu kebanggaan. Aku motivasiku waktu itu bang. Ya. Ada tukang becak, dia gagal IM Jepang 6 kali. Wih. Masa aku kalah semangat sama dia? Itu sih yang gue lihat. Semangatnya maksudnya dalam artian gitu. kalah semangatnya Iya. ya gitu ya. Jadi tes lah aku yang kelima kali itu tahun 2014 akhir. Di kesempatan aku dilewatkan lagi, kayak diringankan lah gitu kan. Iya. Biarpun masih ada jerawatnya tapi dilewatkan karena dianggap masih semangat kan. Nah tibalah di fisik bang. Iya. Fisik aku gagal push up. Nggak pernah latihan selama di Batam kan. Iya. Gagal aku push up. Push up kan 35 kali. Yup. Aku bisanya 30. Terus diulangi, disuruh ulangi 10 kali lagi. Iya. Aku cuma dapat 5. Akhirnya gagal. Itu kelima kali. 5 kali. Nah, ke-6 kali mau tahu. Ke-6 kali 2015 aku dapat Bentar. ini. Benar. Ini kan 5 kali kan tadi gagal di fisik kan, push up tadi kan. Itu 2014 akhir ya, 2014 akhir. 2014 akhir. Berarti dari sini kalau kita mau maju terus berarti harus ini ya. Kita tetap harus berlatih latihan fisik juga ya. Untuk mengantisipasi Untuk buat mengantisipasi ini. harus latihan fisik. Harus persiapkan lagi lah semuanya dari awal. Mental kan. Nah, 2014 akhir itu aku dapat arahan dari sensei. Coba aja dari Jakarta, siapa tahu di sana rezekimu katanya. Iya. Nah, kebetulan 2015 awal itu sekitar bulan 2 kalau nggak salah itu ada seleknas di Jakarta, Bang. Iya. Tahu seleknas kan? Iya. Seleksi nasional untuk pemagangan ke Jepang. Itu langsung di CVS, Bang. Langsung di CVS Bekasi.
pesertanya waktu itu sekitar 1.600 atau 1.400 gitu lah Ya. ya kan, banyak bang. Karena seluruh Indonesia Seluruh boleh ikut tes Indonesia. di situ ya. Mm-mm. Itu tadi 2014 gagal ke 5 kali toh. Iya. 15 itulah ke-6 kalinya saya ikut seleksi magang ke Jepang langsung di CVS Bekasi. Dan itu kegagalannya bukan lagi karena jerawat tapi di kesempatan juga bang. Tahu apa yang dipersoalkan? Apa itu? Bawaan lahir ini peta Sumatera. Padahal ini bawaan lahir guys. Waktu itu yang ngetes masih Bapak Agus. Kalau orang IM udah kenal lah. Pak Agus langsung lihat aku, kamu orang Medan kan katanya. Ya Pak. Tengoknya pipiku, oh, kamu nggak bisa nih. Loh sebelumnya sih. Sebelumnya saya udah sampai wawancara Pak, udah pernah sampai di fisik. Nggak, kamu nggak bisa. Wah, hari itu juga air mata nangis di situ. Ini cita-cita yang udah ku kejar dari dulu, udah sampai ke Jakarta aku ini. Ya. Ongkos aja ngutang bang. Tapi dari seleksi sebelumnya pernah dites sama orang yang sama nggak? Bapak itu juga yang tes, Bapak Agus, makanya dia kenal sama saya bang. Udah 6 kali kan, Iya. ke 6 kali lah itu 2015. Nah, udah pening lah, kayaknya gak ada harapan lagi gitu kan. Habis seleksi itu Bapak Agus ku jumpain di luar. Iya. Pak, dulu aku udah sempat gini, kenapa digagalkan di kesempatan lagi? Hari pertama kan, malu kan. Enggak, kamu nggak bisa. Tapi mungkin bang, menurutku itu karena waktu itu kan peserta 1.600-an. Banyak banget. Ya. Kebanyakan kan. Jadi Jadi ada yang lebih bisa dipertimbangkan lagi gitu. Mungkin segala cara dihalalkan supaya gimana biar ini berkurang gitu kan. Soalnya banyak banget kan. Iya. Jadi kan segala yang paling sempurna lah mungkin dicari kan. Dari ribuan itu berapa orang itu? Kayaknya terakhir aku dengar 100 atau berapa gitu. 100-an. 100-an orang. Gila, Berapa persen itu ya kan? 1.500 cuma. Berarti 1.400-an harus tersingkir ya. Sampai akhir ya, sampai medical kalau nggak salah. Itu sih yang ku dengar. Cuman ya itulah mungkin jalannya kan. Sampai akhirnya bang, saya sudah kegagalan yang ke-6 kali itu kan. Iya. Yang dari CVS itu. Aku ketemu sama security-nya CVS. Iya. Waktu itu cerita-cerita lah, aku udah berapa kali gagal kan. Iya. Terus security CVS ini ngenalin aku sama seorang sensei dari LPK swasta, salah satu LPK swasta. Iya. Dia bilang gini, coba aja dulu dari swasta, siapa tahu rezekimu di sana gitu kan. Iya. Ya udah aku konsultasi sama ini sensei ini gitu kan. Iya. Akhirnya aku dibawa ke LPK-nya, cerita-cerita. Dan terakhir aku niat pengen coba dari swasta aja. Iya. Dan terakhir ngomong lah masalah biaya. Oke. Sampai di masalah biaya, namanya saya dari keluarga menengah ke bawah kan susah tuh. Iya. Waktu itu biayanya kasih tahu ini. Ya pokoknya intinya pakai biaya yang lumayan. Yang lumayan lah. Iya. Terus waktu itu nggak ada dana kan. Akhirnya saya konsultasi lah sama ibu kan. Sama ibu saya gimana solusinya. Karena saya betul-betul pengen. Jadi mama saya bilang waktu itu, gimana kalau rumah ini kita gadaikan aja. Oh jangan sampai gitu lah mak. Jadi mau gimana lagi kita nyari uang segitu, kata mamaku kan. Ya. Jadi ya itulah solusi terakhir bang, karena nggak ada solusi lain lagi kan. Soalnya saya udah coba minjam sama keluarga juga nggak ada yang bisa gitu kan. Ada keluarga yang bisa bantu, cuman waktu itu saya cuma dapat setengah uang. Jadi untuk menambahi ke situ ya terakhir solusinya memang jadinya rumah digadaikan. Susah juga ya. Waktu itu ngeri-ngeri sedap bang. Yang kubayangkan itu gimana kalau saya nggak berangkat, bayarnya itu bayangkan coba. Iya. Tapi ya itulah jalannya. Toh akhirnya saya lulus juga melalui swasta. Waktu itu kita seleksi ada 74 siswa kalau nggak salah ya. 74 sekitar segitu, yang diambil 16 orang. Ya. Dan saya salah satunya. Ya. Dan sekarang kita bisa berada di Jepang, alhamdulillah lah. Ya bang ya. Iya.
ini tadi yang 6 kali, yang ke-7 kali lah baru lulus. yang 6 kali terakhir di 6 kali Seleknas. di Seleknas. Tadi katanya 5 kali. 5 kali tapi yang 2014 akhir. Itu ya. 2010 pertengahan, 2010 pertengahan, 2010 akhir, 2011 awal, Ya, 2012 nggak ada, ya. 2013. 2013 awal, Ya, terus merantau lagi ke Batam, ya. terus 2014 akhir pulang dari Batam langsung ikut seleksi kelima kalinya. Oh, oke. Yang Enggak. terakhir yang di Seleknas tadi. Nah, Seleknas yang ke-6 kali, Kemudian lewat terus jalur lewat swasta. swasta yang ke-7 kali, Hmm. dan akhirnya berangkat 2015 bulan 7. Ya. 2015 bulan 7 dan menyelesaikan program magang Kensuse itu 2018 bulan 7 kita berangkat. Iya. Aku duluan baru kau ya. Iya, sebenarnya kita Beda. satu angkatan, cuman Angkatan tapi dia selang lebih sebulan. dulu sampai ke sini. Ya gitulah kira-kira kisahku, Bang. Susah senang ya semua berakhir dengan manis. Intinya tetap semangat. Dari situ juga ada sedikit, bukan sedikit lagi sih, ada sentuhan ibu kasih sayang seorang ibu kepada anaknya karena menginginkan sesuatu yang harus Iya, iya. dicapai. Intinya dua orang tua juga kita butuhkan. Oke, Seperti itu ya. seperti itulah, Bang. Pahit manisnya hidup. Sampai sini kerjanya 3 tahun ya. 3 tahun Kensuse. 3 tahun Kensuse. Berarti kalau kita hitung tuh 6 kali itu dari tahun 2010 sampai 2015, berarti berapa tahun itu? 5 tahun. 5 tahun. Iya, 5 tahun lah. berarti perjuangannya 6 kali gagal tes 6 kali gagal. dan dalam kurun waktu 5 tahun. Nggak Kira-kira sampai 5 tahun sih. Karena 2015 kan udah berangkat. ya itu kan bulan 7 juga ya. Iya, 5 tahun juga sih. Ya hampir 5 5 tahun lah kita bulatin itu. Mungkin di sini ada teman-teman yang lebih lama lagi atau ada pengalaman yang pengen disampaikan, boleh Boleh Komen di di bawah. komentar, dan semoga juga ini jadi motivasi buat kawan-kawan ya, Bang ya. ya. Selalu kejar cita-cita kalian selagi kalian masih punya kesempatan.